Pasca penyerahan diri lebih dari 200 tentara Ukraina, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, VSRF juga disebut telah berhasil mengepung wilayah Donbas. Pengepungan Donbas diyakini mengancam nyawa 16.000 tentara Ukraina yang berada di wilayah itu. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Fox News, kabar pengepungan Donbas disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Rakyat Luhansk atau RPL, Vitali Kiselev. Kiselev, yang merupakan pejabat kelompok separatis pro-Rusia, menyebut bahwa 16.000 tentara Ukraina yang berada di dekat kota Severodonetsk dan Lysychan telah terkepung. Sementara itu, sejumlah tentara Ukraina lainnya juga telah berhasil diamankan di dekat kota Rubiznoye. Dari hasil investigasi yang dilakukan terhadap para prajurit Ukraina yang ditangkap di Rubiznoye, didapat sebuah dugaan bahwa ribuan tentara lain di Donbas akan dijadikan tumbal. Sebab, menurut Kiselev, mereka sama sekali tidak diperbolehkan untuk mundur keluar dari Donbas. Di sisi lain, para perwira tinggi militer Ukraina justru sudah kabur duluan dari Donbas. Mereka mengatakan berulang kali bahwa mereka telah mengajukan banding atas perintah itu, tetapi mereka dilarang meninggalkan jabatan mereka dan berdiri sampai mati di Donbas. Para komandan berpangkat tinggi juga telah meninggalkan daerah itu sebulan yang lalu. Selain dikabarkan telah berhasil mengepung Donbas, militer Rusia juga terus melakukan mobilisasi pasukan di Luhansk. Langkah ini dilakukan untuk mengamankan rute distribusi pasokan militer Rusia di Ukraina Timur. Tujuannya tak lain adalah untuk merebut kendali penuh atas Donbas. Pertempuran di Donbas juga bisa menjadi penentu dalam perang Rusia di Ukraina. Perang Rusia di Ukraina menandai rumitnya konflik yang berlangsung dengan kedua belah pihak saling berpegang dengan keinginannya masing-masing. Rusia juga terus menggempur wilayah Donbas di Ukraina dengan artileri dan serangan udara tanpa henti. Sejauh ini, langkah Rusia begitu lambat untuk mewujudkan harapannya, tetapi nampak pasti akan merebut jantung industri negara tetangganya itu. Perang telah memasuki bulan ke-7, belum nampak tanda-tanda yang menentukan jalannya seluruh perang. Negosiasi antara kedua belah pihak pun macet. Sementara sanksi barat juga terus berhamburan mendera Rusia. Sebuah artikel di The Associated Press mengungkapkan jika Rusia menang dalam pertempuran Donbas, itu berarti bahwa Ukraina tidak hanya kehilangan tanah, tetapi kemungkinan sebagian besar kekuatan militernya. Ini akan juga membuka jalan bagi Moskow untuk merebut lebih banyak wilayah, sehingga bisa membuat Kremlin mendikte persyaratannya ke Kiev. Sebaliknya, jika Rusia gagal, maka kegagalan Rusia juga dapat meletakkan dasar untuk serangan balasan Ukraina dan juga mungkin menyebabkan penolakan politik bagi Kremlin. Rusia gagal merebut Kiev dan juga kota terbesar kedua Kharkiv yang berjalan tanpa perencanaan dan juga koordinasi yang tepat. Kemudian mengalihkan perhatiannya ke Donbas, wilayah tambang dan juga pabrik tempat separatis yang didukung oleh Moskow memerangi pasukan Ukraina sejak 2014. Belajar dari kesalahan langkah sebelumnya, Rusia juga melangkah lebih hati-hati di sana, mengandalkan pengeboman jarak jauh untuk melunakkan pertahanan Ukraina. Sementara ini nampaknya pun berhasil. Pasukan Rusia diperlengkapi dengan lebih baik, mampu menguasai sebagian Donbas yang meliputi Luhansk dan juga Donetsk yang baru-baru ini diakui kedaulatannya oleh Rusia. Di wilayah itu, Rusia mengendalikan lebih dari 95% wilayah pertama dan juga sekitar setengah wilayah terakhir. Banyak yang mengira Presiden Vladimir Putin akan mengklaim kemenangan setelah meraih beberapa keuntungan di Donbas, tetapi Kremlin dalam pernyataannya juga telah menjelaskan bahwa mereka mengharapkan Ukraina untuk mengakui apa yang diisyaratkan Rusia yang telah digaungkan sejak awal invasi, sesuatu yang telah dikesampingkan oleh Kiev. Zelensky tolak menyerah, ngotot pertahankan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan tak akan menyerahkan wilayah di bagian timur negara itu untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Dalam wawancara dengan CNN, Zelensky menyatakan militer Ukraina siap melawan pasukan Rusia di wilayah Donbas. Pertempuran juga bisa mempengaruhi jalannya seluruh perang. Menurut Zelensky, tak ada jaminan bahwa Rusia tidak akan mencoba untuk merebut Kiev jika mampu menang di Donbas. Inilah mengapa sangat penting bagi kami untuk tidak membiarkan Rusia mempertahankan pendirian kami, karena pertempuran ini juga dapat mempengaruhi jalannya seluruh perang. Saya tidak mempercaya militer Rusia dan juga kepemimpinan Rusia. Itulah sebabnya kami memahami fakta bahwa kami melawan dan mereka pergi melarikan diri dari Kiev. Tidak berarti jika mereka mampu menguasai Donbas, mereka tidak akan lagi ke Kiev. Ia juga yakin Ukraina akan menang melawan Rusia. Rusia melakukan serangan, warga sipil Ukraina banyak yang menjadi korban. Zelensky mengatakan kepada CNN bahwa dunia harus bersiap untuk kemungkinan jika Putin akan menggunakan senjata nuklir taktis. Dia menuduh Putin tidak menghargai nyawa orang Ukraina. Zelensky berbicara dalam bahasa Ukraina dan Inggris ihwal kengerian yang telah disaksikan negaranya. Ia juga meminta negara-negara mengirimkan bantuan militer untuk menangkis serangan Rusia yang akan datang di bagian timur dan juga selatan Ukraina. Perang Rusia-Ukraina menurut Zelensky membuatnya tak percaya terhadap dunia. Dia tidak percaya dunia, katanya. Berbicara dalam bahasa Inggris, pihaknya juga tidak percaya kata-kata. Setelah eskalasi Rusia, pihaknya juga tidak percaya tetangga.
Satu-satunya kepercayaan yang ada adalah kepercayaan pada diri sendiri. Sementara itu, Ukraina kian terdesak di front timur. Zelensky minta suplai senjata anti-rudal. Pasukan Ukraina menderita kerugian yang menyakitkan dan juga memerangi pasukan Rusia di timur kota Severodonetsk dan juga wilayah Kharkiv. Presiden Volodymyr Zelensky pun kembali meminta bantuan suplai senjata dari barat. Dia juga mengatakan saat ini Ukraina membutuhkan senjata anti-rudal modern. Menurutnya tidak ada pembenaran bagi negara-negara mitra untuk menunda pengiriman. Beberapa raket Rusia juga menembus pertahanan dan juga menyebabkan korban. Ukraina mengatakan pasukannya masih berusaha untuk mengevakuasi warga sipil dari Severodonetsk setelah Rusia menghancurkan jembatan terakhir ke kota itu, dan ini merupakan tahap terakhir dalam pertempuran selama berminggu-minggu di wilayah Donbas yang ingin direbut Moskow. Pertempuran paling sengit seperti sebelumnya terjadi di Severodonetsk dan juga kota serta komunitas terdekat lainnya. Sayangnya kerugiannya pun menyakitkan, tapi kita harus bertahan kuat dan ini sangat penting di Donbas. Semakin banyak kerugian yang diderita musuh di sana, semakin sedikit kekuatan yang harus dimiliki untuk mengejar agresinya. Menurut Zelensky, Ukraina juga mengalami kerugian yang menyakitkan di wilayah Kharkiv di sebelah timur Kiev, di mana Rusia berusaha memperkuat posisinya setelah didorong mundur baru-baru ini. Pertempuran juga terus berlanjut di sana dan kami harus terus berjuang keras.